Shalom! Senang sekali kami berjumpa bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Midweek Online Service. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Tapi bagi Bapak, Ibu atau Saudara-saudari yang sedang sakit ataupun yang sedang berbeban berat, jangan patah semangat ya. Karena kita percaya Tuhan pasti selalu buka jalan. Amin. Pasti Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Amin. Nah, di Midweek Online Service kali ini kita akan dilayani oleh seorang sahabat, salah seorang pastor dari Skeno Ministry yang mengembalakan di Emporium Fluid, yaitu Pastor Antonio Yusuf. Dan hari ini beliau akan sharing pada kita tentang bagaimana kita menghadapi goncangan hari-hari ini. Kalian pasti semua kita akan diberkati sama-sama. Ya, so tanpa lama lagi, siapkan hati, siapkan catatan. Mari kita dengar firman Tuhan dari Pastor Antonio Yusuf. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk jemaat Midweek Online Service dari GBI Moi. Terima kasih kepada Pastor Timotius yang boleh mengizinkan saya sharing firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara satu hal yang sederhana. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9 berkata demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Pak Bu Saudara, ada 3 hal yang mau saya sampaikan lewat dari pembacaan firman Tuhan tadi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini biarlah setiap kita, waktu kita hadapi banyak hal yang sepertinya tidak enak dalam hidup kita, digoncang banyak hal yang serba berubah dalam hidup kita, hari-hari ini pastikan setiap kita melakukan hal yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya melakukan apa yang sepertinya benar dan tepat di hadapan manusia, atau menurut pemikiran kita, tapi biarlah setiap kita hari-hari ini melakukan tepat seperti hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri." Pak Bu Saudara, hari-hari ini yang paling penting adalah percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Lakukan apa yang benar, seperti apa yang Tuhan minta dan perintahkan dalam kehidupan kita. Pak Bu Saudara, ayat ini tadi Yohanes pasal yang ke-5 bercerita. Ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Saudara, 38 tahun. 38 tahun dia ngalami sakit dan ngalami pergumulan. Pak Bu Saudara, dikatakan kolam itu adalah kolam Bethesda. Orang pertama yang ketika air kolam itu digoncangkan malaikat, orang pertama yang turun, masuk ke kolam itu, apapun juga penyakitnya, dijamin sembuh. Pak Bu Saudara, saya bisa bayangkan, orang ini 38 tahun. Dalam pemikiran dia pasti akan berusaha agar dia menjadi orang yang paling dekat dengan kolam. Dia akan berusaha demikian rupa, walaupun kakinya lumpuh, dia akan gunakan tangannya, dia akan gunakan badannya, beringsut demikian rupa, berjalan senti demi senti, inci demi inci, agar dia dapat paling dekat, minimal di tepi kolam. Ketika malaikat turun menggoncangkan air kolam itu, dia tinggal gulirkan badannya dan dia akan alami mujizat. Dalam pemikiran dia seperti itu. Dan saya yakin dan saya percaya, orang ini sudah lakukan hal itu. 38 tahun lamanya sakit.
Dia pasti udah berpikir aku harus jadi orang yang pertama. Saudara, tapi saking fokusnya dia kepada menantikan goncangan air kolam itu, saking fokusnya dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Yang penting ketika air kolam itu, bagaimana caranya aku tinggal gulirkan badanku, bagaimana caranya aku jadi orang yang pertama. Saking fokusnya dia kepada itu, pada pengertiannya sendiri. Ketika Yesus sang penyembuh berdiri di hadapannya, bahkan menawarkan mujizat dan pemulihan, dia tidak sadar itu. Dia masih berkata kepada Tuhan Yesus, "Gak ada orang yang bantu aku. Semua orang tinggalin aku. Gak ada yang bantu. Padahal aku sudah berusaha demikian rupa." Pak, Bu, saudara, saya bayangkan. Dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Oh, kalau lakukan ini pasti benarlah, pasti bisa selamatlah, pasti bisa keluarlah. Tapi dia tidak andalkan Tuhan. Pak, Bu, saudara, ternyata hari-hari ini yang paling penting dalam hidup kita adalah poin yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada satu istilah hari-hari ini, biarlah setiap kita do the right things. Do the right things. Lakukan hal yang benar, hal yang tepat, hal yang sesuai dengan hati Tuhan. Do the right things. Banyak orang berkata, dunia mengenal istilah do the things right. Kalau kamu lakukan ini in order do the things right, itu udah pasti beres lah. Tapi ternyata hari-hari ini yang lebih penting dari do the things right adalah do the right things. Lakukan hal yang benar, yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Do the right things. Lakukan hal yang tepat, yang benar. Pak, Bu, saudara, si lumpuh ini 38 tahun. Saking fokusnya dia kepada pengertiannya sendiri. Ketika Yesus sang penyembuh menawarkan mujizat, dia tidak lihat itu. Jangan sampai ketika saking kita berfokus kepada pengertian kita sendiri. Ketika Yesus menawarkan pemulihan, ketika Yesus mengulurkan tangan memberikan jalan keluar, kita tidak lihat itu. Karena kita terlalu fokus kepada pengertian kita sendiri. Kita terlalu fokus do the things right. Yang penting aku lakukan ini. Yang penting kita punya ini. Ternyata tidak seperti itu, Pak, Bu, saudara. Hari-hari yang lebih penting adalah do the right things. Hal yang tepat, hal yang benar, hal yang sesuai dengan hati Tuhan. Maka saya percaya ada jalan keluar, ada mujizat, ada pengharapan untuk setiap kita. Itu yang pertama, do the right things. Lakukan hal yang tepat, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Pak, Bu, saudara, bayangkan orang ini 38 tahun, lumpuh, gak pernah bisa jalan, boro-boro jalan. Berdiri aja mungkin sangat sulit buat dia. Ketika Yesus memerintahkan, sekarang bangun, angkat tilammu dan berjalan. Pak, Bu, saudara, saya bisa bayangkan. Betapa kagoknya dia. Betapa bingungnya dia. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk jalan. Pak, Bu, saudara, saya cerita. Tahun lalu ada seorang teman saya, karena cuman gara-gara kepleset di kamar mandi, kakinya terkilir, pergelangan kakinya terkilir. Awalnya dia bengkak begitu dan dia pergi ke Sinsei, ke tukang urut. Diurut, dikasih obat kompres. Ternyata nggak membaik. Akhirnya dia putuskan untuk berobat ke dokter. Dia pergi ke 2-3 dokter. Akhirnya seorang dokter berkata, waduh, Bu, ini udah parah dan lain sebagainya, patah, ada bagian yang patah dan harus dilakukan operasi, dipasang pen katanya. Teman saya sempat ragu, tapi dokter itu meyakinkan dan akhirnya singkat cerita dilakukan tindakan, dioperasi, dipasang pen. Apa yang terjadi ketika itu keadaannya bukan membaik tapi memburuk, bengkak dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia cari pendapat dokter yang lain dan akhirnya ketemulah dengan dokter yang lain dan dokter yang lain berkata, Bu, ini buat apa dioperasi, dipasang pen? Ini cukup digips, diberikan obat dan lain sebagainya, maka akan sembuh dengan sendirinya. Singkat cerita, dilakukan operasi yang kedua, dicabut pennya, dan ketika itu saya datang membesuk setelah sekian minggu. Apa yang terjadi waktu saya datang, dia lagi mau belajar jalan. Setelah 3,5 bulan, dia tidak bisa jalan.
Kalau jalan mesti di kursi roda, dan hari itu dia lagi mau coba belajar untuk lepas dari tongkat. Sudah dia belajar jalan. Waktu saya datang dan dia lagi belajar jalan, sempat bingung, sempat kagok, sempat takut. Ini kiri dulu, kanan dulu kah, atau bagaimana, dan lain sebagainya. Pak, Bu, Saudara, teman saya 3,5 bulan. Si lumpuh ini 38 tahun. 38 tahun. Saya yakin dan percaya ketika Yesus berkata bangun, angkat tilammu dan berjalan. Betapa bingungnya dia. Aduh, ini gimana? Ini harus melangkah tuh gimana? Kaki kiri dulu, kaki kanan dulu, bersama-sama atau gimana? Aduh, saya mesti pegangan sama siapa dan lain sebagainya. Pak, Bu, Saudara, mungkin hari ini banyak kita yang bingung. Bingung. Ketika saya ingat tahun lalu, pandemi mulai melanda, Maret 2020, pandemi masuk ke Indonesia, COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan dari yang offline ibadah semua mendadak online. Dari yang kita biasa pergi makan di restoran, tiba-tiba semua harus serba online. Semua gaya hidup berubah. Yang nggak pernah pakai masker jadi pakai masker. Semuanya serba digital, serba online. Kagok awalnya. Tapi bingung mungkin banyak kita ketika awalnya. Tapi saya percaya ketika Tuhan mengizinkan banyak perubahan dalam hidup kita. Pak, Bu, Saudara, kita yang kagok di awal itu tidak salah kok. Saya cuma mau berkata, mengencourage Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih kagok, masih bingung dengan banyaknya perubahan. Saya cuma berkata, mari ikuti Tuhan. Mari ikuti tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan sedang memberikan angin perubahan, membawa perubahan, kalau Dia yang memerintahkan, saya percaya Tuhan berikan jalan keluar. Ketika pandemi, seorang teman saya yang usianya tidak lagi muda, usianya sudah 50. Dia harus terpaksa menutup, bahkan bukan cuma menutup, tapi menjual dari tokonya. Dia harus jual tokonya. Dia yang punya 3 toko, dia harus jual tokonya. Dan kala itu, dia berubah dari yang seorang pemilik toko menjadi karyawan. Dia harus mulai bisnis yang baru, online, secara online, belajar banyak hal. Sambil menangis, dia cerita sama saya, dan saya berkata sama teman saya ini, saya berkata, nggak ada yang salah dengan itu. Ayo belajar lagi sama-sama. Saya juga sama kok. Belajar banyak hal yang baru. Nggak nyaman mungkin di awal. Tapi saya percaya, lewati semuanya ini. Yang penting ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. So, Pak, Bu, Saudara, jangan anti dengan perubahan. Kagok kita pada awalnya. Tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan buat setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mendengarkan pada hari ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah, Pak, Bu, Saudara, ketika ada satu kisah lain di Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Pak, Bu, Saudara, bercerita tentang Petrus. Petrus kita tahu murid pertama dari Tuhan Yesus. Dan dia buat mujizat yang sama dengan gurunya. Kalau tadi kita kembali kepada dari Yohanes pasal yang ke-5 sebelum itu. Ketika Yesus memberikan perintah. Saya percaya Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang bisa memberikan perintah. Tapi Dia menolong, mengulurkan tangan dan membantu. Saudara, hal itu dibuktikan lewat muridnya. Petrus di Kisah Rasul pasal yang ketiga bercerita. Kala itu ada seorang yang sejak muda, bahkan dikatakan sejak lahirnya, orang ini lumpuh. Dan si lumpuh ini pekerjaan cuma satu. Mengemis, meminta-minta di pintu gerbang indah. Di pintu gerbang indah. Pak, Bu, Saudara, tiap hari kerjanya cuma di pintu gerbang indah, meminta belas kasihan dari setiap orang. Satu hari ketika dia lihat tiba-tiba ada orang rame-rame berkerumun, tiba-tiba dia coba cari tahu, ada apa sih, ada apa, kenapa itu rame? Dan dia tanya kepada orang, Pak, mohon tanya, ada apa itu? Oh, itu Petrus dan murid-murid yang lain, beberapa murid sedang lewat, memelintas, mau masuk ke bait suci. Dia berkata, Petrus, siapa Petrus? Itu loh Petrus, muridnya Tuhan Yesus yang buat mujizat, yang banyak mengadakan tanda-tanda ajaib. Dan dia mulai garuk-garuk kepala si pengemis ini.
Wah, ini orang terkenal, selebgram mungkin, selebritis mungkin. Dan saudara, saya bayangkan dia pasang muka yang paling memelas. Dia pasang muka yang paling begitu penuh dengan belas kasihan. Dengan berharap ketika Petrus melihat dia, maka Petrus akan memberikan sumbangan. Petrus akan memberikan sedekah yang jumlahnya akan besar di hadapan dia. Ketika Petrus lewat di depan dia, mungkin dengan muka yang penuh dengan balas kasihan, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Pak, kasihan Pak, saya belum makan Pak, Pak, kasihan Pak, saya orang lumpuh Pak, bantu saya Pak, kasihan Pak." Tapi apa yang Petrus lakukan? Di Kisah Rasul pasal yang ketiga, ketika Petrus melihat dia berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, bangun, berdirilah, dan berjalanlah." Petrus lakukan seperti apa yang gurunya lakukan. Tapi bukan cuma itu. Yang menarik dan dahsyat adalah Kisah Rasul 3 ayat 7. Ketika Petrus memerintahkan, bangun, berdiri, dan jalan. Di ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pak, Bu, Saudara, kita punya Tuhan. Kita lihat teladan dari muridnya yang bukan cuma bisa memerintahkan, tapi juga mengulurkan tangan dan membantu. Belajar dari Petrus. Biarlah hari-hari ini kita bukan cuma bisa kasih perintah, tapi kita mengulurkan tangan kita dan membantu banyak orang. Yesus kita bukan cuma Tuhan yang bisa memberi perintah, tapi ada waktu di mana Yesus waktu memberikan perintah pun dia mengulurkan tangan dan membantu menopang kita. Dibuktikan lewat muridnya Petrus. Ketika Petrus memberikan perintah kepada di Kisah Rasul pasal 3 ini, di ayat 7 tadi dikatakan, ia mengulurkan tangannya, memegang tangan orang itu, membantu dia berdiri. Waktu dia ulurkan tangan, orang itu menyambut tangan Petrus, berdiri. Dikatakan seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pak, Bu, Saudara, hari-hari ini belajar dari Petrus. Kalau kita masih punya berkat dalam hidup kita, berkat bukan bicara melulu materi atau uang. Kalau kita bisa kirim ayat, kalau kita masih bisa menyapa, memberikan doa, itu udah mengulurkan tangan dan menjadi berkat. Saya berikan contoh. Ketika program vaksinasi untuk lansia digulirkan oleh pemerintah, saya berkata sama orang tua saya, ayo daftar untuk vaksin. Ketika awal semua karena program yang baru digulirkan agak gagap semuanya. Ada yang bilang, oh nanti dihubungi lewat RT RW, daftar lewat RT RW, lewat puskesmas setempat. Jadi saya minta orang tua saya, karena kami tidak tinggal serumah, saya minta orang tua saya lakukan hal itu. Lapor kepada RT RW, coba datangi puskesmas terdekat, dan lain sebagainya. Semua jawabannya satu, ya tunggu aja, ya tunggu aja. Akhirnya saya nggak sabar, saya cari tahu, dan ternyata cara yang paling cepat, salah satunya adalah semuanya online, jadi daftar lewat online. Saya telepon papa mama saya share linknya lewat WhatsApp, saya berkata, itu tolong diisi, nanti dikirim, WhatsApp-nya standby, nanti akan dapat notifikasi kapan jadwal vaksinnya dan di mana. Ketika itu saya berkata kepada keponakan saya namanya Fiona dan Vanessa, yang mereka tinggal bareng sama orang tua saya berkata, Fiona, Vanessa, bantu Yeye dan lain-lainnya, opa dan omanya untuk daftar vaksin. Saya berkata seperti itu. Waktu orang tua saya terima apa yang saya bagikan lewat WhatsApp, mereka bingung. Aduh, ini gimana cara isinya? Diklik, ya bingung lah caranya bagaimana. Ketika itu saya bicara sama keponakan saya dengan santainya berkata, aduh ini mah gampang. Kok bingung sih? Ini tinggal diklik, diisi dan lain sebagainya. Google Form-nya tinggal diisi. Saya berkata demikian kepada keponakan saya. Jangan bicara seperti itu, saya berkata. Buat mereka, isi Google Form itu it's a piece of cake. Hal yang mudah. Karena setiap hari sekolah juga pakai itu. Tapi opa dan omanya, yeye dan lain-lainnya gak pernah lakukan hal itu. Jadi saya berkata, ulurkan tanganmu. Bantu mereka. Bantu. Pak, Bu, Saudara, kita punya kepintaran apa? Bantu. Ulurkan tanganmu. Bantu.
Di luar sana, hari-hari seperti ini, begitu banyak orang yang sedang seperti si lumpuh itu, menengadahkan tangan, meminta pertolongan. Kita yang mengaku murid Kristus, belajar dari Petrus, yang bukan cuma bisa memerintahkan, tapi juga mengulurkan tangan, membantu, menolong, dan menguatkan begitu banyak orang. So, Pak, Bu, Saudara, pesan yang sederhana ini saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, do the right things. Lakukan hal yang benar. Belajar dari si lumpuh 38 tahun. Bukan cuma soal posisi apa yang pemikiran dia. Oh, kalau aku punya ini, kalau aku di posisi ini pasti aman lah. Tidak, ternyata tidak seperti itu. Sampai ketika Yesus sang penyembuh, Tuhan berdiri di hadapannya. Matanya nggak bisa lihat itu. Tapi biarlah setiap kita lakukan hal yang tepat, yang benar. Seperti di Amsal 3 katakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal yang kedua, kalau banyak hal yang baru, yang sepertinya kita tidak nyaman dengan perubahan yang ada, adaptasilah dengan perubahan itu. Sama seperti si lumpuh tadi, ketika 38 tahun, pertama kali Yesus memerintahkan bangun, berdiri, dan berjalan, tentu dia kagok. Ingat cerita teman saya tadi. Tentu dia kagok, tapi adaptasi dengan perubahan yang ada. Maka kita akan bisa bertahan melewati semuanya ini. Yang ketiga, kalau kita masih punya berkat sampai hari ini, belajar dari Petrus, ulurkan tangan, bantu banyak yang lain. Tuhan kita pun Tuhan yang sama, yang mengulurkan tangan, membantu begitu banyak orang. Seorang hamba Tuhan berkata, kita diberikan 2 tangan. Yang satu untuk menerima berkat, to receive, dan yang satu adalah untuk memberkati atau memberi. So, Pak, Bu, Saudara, beri itu bukan cuma bicara masalah uang materi. Engkau mendoakan, engkau telepon, tanya keadaan, engkau kirim ayat, kirim renungan, bahkan mungkin kirim gambar lucu dan lain sebagai cerita lucu yang bisa meningkatkan imun. Itu udah jadi berkat, mengulurkan tangan. So, Pak, Bu, Saudara, biarlah hari-hari ini, setiap kita, dunia bisa melihat hidup kita sebagai bukti kebesaran Tuhan. Kita murid Kristus. Jadi surat yang terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur buat firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini. Tapi aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Hari-hari ini apapun yang mereka sedang hadapi, biarlah setiap kami bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kami sendiri. Tuhan, kalau banyak hal yang baru, yang membuat kami tidak nyaman dengan banyak perubahan, tapi kami mau beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yang terakhir, buat kami punya hati yang besar. Kalau hari ini kami masih sehat, masih punya berkat, kami juga mau mengulurkan tangan, menjadi berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan pesan ini, mereka diberikan sukacita, diberikan kesehatan, diberikan jalan keluar, diberikan pemulihan. Gak ada yang susah buat Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Yesus yang berjanji, yang berkata, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan dan hari-hari ini butuh kelegaan. Tuhan berikan itu. Tuhan berikan itu. Terima kasih banyak Tuhan. Serahkan semua dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, sangat diberkati sekali ya oleh sharing firman Tuhan hari ini. Yes, Pastor Antonio hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi goncangan hari-hari ini. Yang pertama, kita belajar do the right things. Kita percaya penuh dengan cara atau pemikirannya Tuhan, bukan cara atau pemikiran kita sendiri atau cara lama kita, tapi kita percaya penuh sama Tuhan Yesus. Yes. Dan yang kedua, kita beradaptasi terhadap situasi atau kondisi hari-hari ini, biarlah kita bisa melewatinya dengan baik. Dan yang ketiga, kalau kita punya berkat atau kemampuan lebih, baiklah kita bisa membantu, menolong, dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Nggak hanya berbentuk materi aja, tapi bisa dalam bentuk segala hal. Kita jadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ya, betul sekali ya. Oke, pada kesempatan ini juga kami hendak mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Antonio. Yes. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan terus pakai pelayanannya dan salam untuk keluarga ya. Yes.
Sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Terus update di YouTube channel Rayon 1 Day. God bless you all. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.